AIDS, tuberkulosis, dan malaria. 3 penyakit ini udah puluhan tahun jadi momok kesehatan global kan? Tapi di tengah perjuangan yang kayaknya nggak ada habisnya, muncul harapan baru. Dan uniknya, datang dari tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Yuk kita bedah bareng gimana inovasi dari garda terdepan di Indonesia Timur ini bisa jadi kunci dalam pertempuran ini. 2,9 juta. Angka ini bukan cuma statistik di atas kertas ya. Ini adalah nyawa. Coba bayangin, dalam 1 tahun aja, hampir 3 juta orang di seluruh dunia meninggal karena AIDS, TBC, dan malaria. Ini nunjukin skala masalahnya itu gede banget. Dan ini jadi semacam alarm kalau kita benar-benar butuh cara baru, pendekatan yang lebih cerdas buat ngatasin ini. Makanya, pembahasan kita kali ini bukan cuma soal penyakit, ini lebih ke soal kecerdasan manusia. Soal gimana loh komunitas lokal dan teknologi itu bisa nyatu, bersatu padu buat mengubah cara kita melawan 3 pandemi ini. Harapan itu dianterin langsung loh ke tempat-tempat yang paling butuh. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren-keren itu, penting banget buat kita paham dulu, sebesar apa sih musuh yang kita hadapi ini? Yuk kita lihat dulu gambaran besarnya, konteks globalnya. Nah, coba perhatiin deh data ini. Mungkin ada yang kaget ya. Media itu kan seringnya fokus ke HIV/AIDS. Tapi faktanya, justru tuberkulosis atau TBC itu pembunuh nomor 1 di antara ketiganya. Baru setelah itu HIV/AIDS, terus malaria. Ini nunjukin kalau beban dari masing-masing penyakit ini tuh sama-sama berat di level global. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Dampaknya itu, kayak efek domino. Ini bukan cuma soal biaya rumah sakit. Bayangin, kalau 1 orang kepala keluarga sakit, yang kena imbasnya kan sekeluarga. Produktivitas negara jadi turun, sistem kesehatan yang udah kewalahan jadi makin tertekan. Jadi ini tuh krisis kesehatan, sekaligus krisis ekonomi. Oke, cukup dengan gambaran globalnya. Sekarang kita zoom in. Kita terbang ke satu tempat yang nyata dan penuh tantangan, Sumba Timur, Indonesia. Kenapa ke sana? Karena disinilah inovasi itu benar-benar diuji di lapangan. Coba deh lihat perbandingan ini, complang banget kan? Angka harapan hidup di Sumba Timur itu hampir 8 tahun lebih rendah dari rata-rata nasional. 8 tahun? Ini bukan angka main-main loh, ini cerminan nyata dari ketimpangan kesehatan yang ada. Pertanyaannya, kok bisa sampai segitunya ya? Apa sih penyebabnya? Nah, ini dia jawabannya. Ini tantangan real di lapangan. Coba deh Anda bayangin, jadi petugas kesehatan di sana. Harus nembus medan terjal, sabana luas, buat nyamperin desa-desa yang lokasinya mencar-mencar. Transportasi susah. Udah gitu, tingkat kemiskinannya tinggi. Ditambah lagi ada ancaman perubahan iklim. Kalau kita paksain pakai model layanan kesehatan yang biasa-biasa aja, ya hampir mustahil bisa efektif. Dan ini bukan cuma kata kita loh, pemerintah daerahnya sendiri mengakui lewat dokumen resmi mereka kalau akses itu jadi masalah utama. Jadi, udah jelas, kalau mau ningkatin kesejahteraan di Sumba Timur, ya tembok penghalang inilah yang harus kita dobrak sama-sama. Oke, tantangannya udah kebayangkan ya. Sekarang bagian serunya nih, kita masuk ke solusinya. Karena kalau cara lama udah mentok, artinya kita harus berjuang dengan cara yang lebih cerdas. Intinya tuh gini, kita nggak bisa lagi pakai pendekatan satu jurus untuk semua masalah di tempat kayak Sumba Timur. Nggak bakal jalan. Tantangannya yang unik ini maksa kita buat mikir ulang total. Bener-bener dari dasarnya gimana cara ngasih layanan kesehatan. Paradigma lama harus dibalik. Nah, ini dia jantung dari solusinya. Kuncinya bukan cuma soal teknologi canggih, bukan. Tapi, gimana teknologi itu bisa kawin sama kekuatan terbesar yang ada di sana, yaitu komunitasnya sendiri. Ini perpaduan yang pas banget antara inovasi modern dan kekuatan lokal. Terus, wujudnya di lapangan kayak gimana sih? Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung aksi nyata dari inovasi yang lagi mengubah wajah layanan kesehatan di Indonesia Timur ini. Prosesnya jenius banget sih. Gini alurnya. Pertama, ada kader kesehatan dari desa setempat, orang yang dikenal warga, ngambil sampel di desa terpencil. Kedua, sampelnya nggak perlu dibawa jauh-jauh ke kota, tapi diangkut ke laboratorium bergerak yang bentuknya perahu. Labnya yang nyamperin. Ketiga, pemeriksaannya dilakukan di atas perahu itu. Dan terakhir, hasilnya dikirim balik ke klinik pakai teknologi digital. Canggih kan? Ini benar-benar motong jarak, waktu, dan biaya. Hambatan geografis langsung takluk. Jadi kalau kita bedah, model ini punya 3 pilar utama. 1, si laboratorium perahu itu tadi yang bawa alat-alat canggih. 2, ada telemedicine dan diagnostik digital yang nyambungin dokter ahli di kota sama pasien di desa. Nah, pilar ketiga ini bisa dibilang yang paling penting, keterlibatan kadar komunitas.
Mereka ini warga lokal yang dipercaya, yang jadi jembatan antara teknologi sama masyarakat. Mereka lah ujung tombak untuk komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Mereka yang ngetuk pintu rumah warga, ngobrol, dan ngebangun kepercayaan. Tanpa mereka, teknologinya nggak akan ada artinya. Kecerdasan model ini nggak cuma di situ, tapi juga gimana mereka mengintegrasikan layanan. Coba bayangin dulu, pasien TBC, kalau mau tes HIV harus dirujuk ke klinik lain. Bolak-balik, buang waktu, buang biaya. Capek banget kan? Nah sekarang dengan model layanan terpadu atau one-stop shop, semua layanan TBC dan HIV ada di satu tempat. Jauh lebih efisien, dan yang paling penting, bener-bener ngurangin beban pasien. Dan ini bukan cuma asumsi loh, ada buktinya. Banyak studi nunjukin kalau program yang melibatkan kader kesehatan masyarakat kayak gini seringnya jauh lebih hemat biaya dibanding perawatan di fasilitas kesehatan biasa. Jadi ini bukan cuma soal jadi lebih baik, tapi juga lebih efisien. Memberdayakan orang lokal, hasilnya lebih bagus, biayanya lebih rendah. Ini kan win-win solution buat semua. Sukses di Sumba Timur ini kan luar biasa banget ya. Tapi ini bikin kita mikir lebih jauh lagi. Ini kan baru satu titik di peta. Pertanyaan besarnya adalah, apa artinya inovasi ini buat dunia? Jadi, apakah yang kita lihat di Sumba ini cuma kebetulan aja? Sebuah anomali? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model yang bisa kita tiru di daerah-daerah terpencil lain di seluruh dunia yang punya tantangan mirip? Nah, ini dia poin yang super penting. Kekuatan model ini tuh bukan cuma buat ngelayanin kebutuhan sehari-hari, tapi juga soal ketahanannya. Soal seberapa tangguh sistem ini waktu ada guncangan. Kita belajar dari wabah Ebola tahun 2014. Waktu itu, layanan kesehatan lumpuh, malah muncul lebih dari 10.000 kematian tambahan dari penyakit lain kayak AIDS, TBC, dan malaria. Ini nunjukin sistem yang kaku itu rapuh. Sebaliknya, sistem yang fleksibel dan berbasis komunitas kayak di Sumba ini jauh lebih tahan banting. Dan kalau kita ngomongin soal duit, ini adalah investasi yang cerdas banget. Lihat deh datanya. Setiap rupiah yang kita investasikan untuk pengobatan HIV atau yang biasa disebut terapi ART, itu balik modalnya bisa berkali lipat dalam bentuk manfaat ekonomi. Jadi, melawan penyakit-penyakit ini tuh bukan cuma soal kemanusiaan atau kewajiban moral, tapi juga strategi ekonomi yang sangat masuk akal. Jadi kesimpulannya apa? Pada akhirnya pesan utamanya tuh ini, teknologi secanggih apapun itu cuma alat. Inovasi yang sejati itu adalah tentang gimana kita pakai alat itu untuk mendekatkan layanan kesehatan ke mereka yang paling butuh, memberdayakan komunitas lokal, dan memastikan gak ada satupun orang yang ketinggalan. Nah itulah pelajaran berharga dari Sumba Timur, yang bisa kita bawa untuk dunia.